Shalom. Shalom, selamat sore. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kelas gabungan dari kelas domba kecil sampai ISK. Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Pada hari ini kita akan segera memulai acara ibadah sekolah minggu kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami anak-anak-Mu di rumah, di mana saja, dalam keluarga, akan beribadah sekolah minggu. Kami mohon Tuhan mau memberkati agar ibadah kami ini memberikan manfaat, dan terutama agar kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Satu lagu, Ku Masuki Gerbangnya. Kita menyanyi dengan penuh semangat. Ku masuki gerbangnya. Boleh bertepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik bisa menyiapkan Alkitab masing-masing. Alkitab kita, adik-adik bisa membuka dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Lukas. Bisa dilihat di sini lagi. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lukas pasal 17, Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kalau adik-adik sudah menemukan bagian pembacaan kitab suci, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kembali kepada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Anak-anak-Mu pada hari ini akan membaca bagian firman Tuhan mengenai mengucap syukur. Tuhan kiranya mau menolong agar firman yang disampaikan ini, yang firman yang suci, yang kudus ini dapat tertanam di hati kami masing-masing, karena kami sadar kami adalah orang-orang biasa yang memerlukan pertolongan Tuhan. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Adik-adik sudah menemukannya? Mari kita baca bersama-sama. Adik-adik baca di rumah. Kakak baca di sini, kakak yang akan memandunya. Di situ judulnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring.
lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, demikian jauh pembacaan kitab suci. Alkitab mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita menyanyikan satu lagu, bersyukur kepada Tuhan, untuk mengaminkan pembacaan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Begini ceritanya adik-adik ya. Kakak pandu dalam gambar. Pada suatu kali Tuhan Yesus mau menuju ke Yerusalem. Tuhan Yesus mau menuju ke Yerusalem. Lalu karena Tuhan Yesus harus melewati atau menyusur daerah perbatasan antara Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus berjalan. Kemudian ada di suatu desa waktu Tuhan Yesus pergi itu, nah ini adik-adik bisa lihat, di suatu desa itu ternyata ada orang-orang kusta. Adik-adik, penyakit kusta adalah penyakit yang sangat ditakuti pada masa itu. Ternyata ada 10 orang yang kena penyakit kusta. Dan pada masa itu adik-adik, orang yang kena kusta mereka dipisahkan. Mereka tidak boleh gabung sama-sama dengan orang lain, dan mereka tidak boleh pergi ke tempat-tempat ibadah. Jadi kasihan adik-adik. Pada masa itu tuh sangat menakutkan orang yang kena kusta. Mungkin sekarang adik-adik tahu ada wabah yang dialami sekarang dan orang-orang takut. Tapi pada masa itu juga ada ketakutan besar kalau bertemu dengan orang kusta. Nah, adik-adik, orang-orang kusta ini, orang-orang yang kena penyakit ini, mereka berteriak. Mereka berteriak pas lihat Tuhan Yesus. Mereka berteriak. Mereka berdiri agak jauh, lalu berteriak. Begini kata-katanya, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Seperti yang ada di dalam pembacaan kita. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, sehingga mereka meminta pertolongan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang ke mereka begini, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Jadi pada saat itu, untuk membuktikan bahwa orang sembuh dari penyakit kusta adalah mereka harus menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Jadi imam-imam itu yang akan menilai apakah orang ini sudah sembuh atau tidak. Kalau dia sudah dianggap sembuh atau dia dianggap tahir, adik-adik, dia boleh untuk berkumpul lagi dengan orang-orang dan dia boleh memasuki tempat-tempat suci, yaitu tempat-tempat ibadah. Pas mereka jalan mau pergi, apakah yang terjadi? Mereka jadi sembuh. Bukan cuma sembuh ya adik-adik ya. Kalau sembuh itu kan sembuh itu biasa itu. Tapi kalau tahir artinya betul-betul sembuh dan mereka boleh lagi kembali untuk berkumpul dengan orang.
Jadi ada najis, ada tahir. Orang yang najis itu orang yang bersentuhan dengan barang haram, lalu dia jadi najis sehingga dia tidak bisa pergi ke tempat ibadah. Nah, kalau dia sudah jadi tahir, artinya dia sudah jadi bersih, dia sudah boleh untuk berkumpul kembali. Nah, adik-adik, ini yang terjadi. 10 orang itu, ada jumlahnya 10, mereka ada 9 begini ya, yang pergi terus, tapi ada 1 yang kembali kepada Tuhan. Mereka, nah ini adik-adik kakak punya angka ya. Ada 10 orang. Ada 10 orang. Kemudian yang pergi kembali adalah 1. Berarti yang tidak kembali ada berapa? Ada 9. 10 kurangi 1 atau 10 kurangi 1 adalah 9, sama dengan 9, dan 10 kurangi 9 adalah 1. Berapa orang yang kembali untuk datang kepada Tuhan Yesus? Disebutkan dalam kitab suci 1. Nah, ini gambarnya ya. 1 orang ini gambar dia ini ya, dia sendiri yang kembali. Nah, ini lihat. Oh, tertempel. Dia sendiri ya. Adik-adik, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bertanya, kan tadi ada 10 orang yang sudah tahir. Terus yang 9 di mana? Tidakkah di antara mereka ada yang kembali untuk memuliakan Allah? Dan adik-adik tahu bahwa orang ini adalah orang Samaria. Dia sudah orang Samaria, orang yang dikucilkan dari orang Yahudi, tapi dia yang datang untuk memuliakan Allah. Makanya Tuhan Yesus bilang ke dia begini. Lihat, Tuhan Yesus bilang ke dia ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Adik-adik, Tuhan mengatakan itu karena Tuhan bilang kepada Tuhan lihat bahwa ternyata cuma 1 orang yang kembali untuk memuliakan Allah. Imannya orang ini, walaupun orang-orang pada masa itu menganggap bahwa orang Samaria itu orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi ternyata malahan dia ini yang punya iman untuk kembali menghadap Tuhan Yesus. Adik-adik tahu di situ disebutkan dalam kitab suci, dia tersungkur, artinya dia menyembah Tuhan. Dia memuliakan Allah dengan bukan bicara kecil-kecil, tapi dia dengan suara yang nyaring. Adik-adik. Nah, adik-adik, ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa dalam kehidupan kita harus selalu mengucap syukur. Jangan sampai nanti Tuhan menilai bahwa kita tidak mengucap syukur. Kadang-kadang seperti itu ya. Dalam hidup kita itu kita sudah dapat berkat, tapi kita lupa untuk bersyukur. Bersyukur itu artinya berterima kasih. Kita lupa akan itu. Dalam kitab suci dinyatakan bukan cuma dalam keadaan senang. Kalau kita senang, kita bersyukur. Tapi dalam keadaan apapun. Jadi mau senang, mau sedih, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena ternyata Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita. Tuhan masih memberikan kesembuhan. Tuhan masih memberikan kebaikan. Di tengah wabah yang sekarang melanda penduduk dunia, adik-adik tahu bahwa banyak orang yang sembuh. Nah, saat-saat itulah kita mengucap syukur. Orang-orang yang sudah sembuh mengucap syukur, orang-orang yang tidak terkena mengucap syukur, dan keluarga-keluarga mereka, orang yang meninggal karena itu, mereka juga mengucap syukur karena ternyata dalam setiap kehidupan Tuhan sudah campur tangan. Kita patut mengucap syukur. Adik-adik, ada ayat yang mengatakan seperti ini. Adik-adik sudah bisa baca ya.
Ayat ini mengatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi seperti yang tadi kakak bilang, tidak cuma dalam keadaan apa? Senang, tapi dalam setiap keadaan. Seperti orang Samaria tadi, adik-adik, dia mengucap syukur sehingga Tuhan mengatakan kepada dia, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena itu adik-adik kita diajar, kesimpulannya kita diajak untuk selalu mengucap syukur. Apalagi bukan cuma bahkan dalam keadaan susah ya. Apalagi kalau kita sudah dapat berkat Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Baik, demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan untuk kita. Kiranya memberikan kebaikan untuk kita menjadi lebih bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan persembahan. Kita menyanyi satu buah lagu dari bagian gambar. Kakak carikan lagunya. Dari Kidung Jemaat, hidup kita yang benar. Sambil itu adik-adik bisa mempersiapkan persembahan. Yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang. Dalam susah senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, kita diminta untuk selalu bersyukur. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Marilah kita berdoa. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ternyata seringkali kami tidak mengingat bahwa pentingnya untuk bersyukur. Tuhan, dalam kitab suci-Mu, Engkau sudah mengajarkan kami juga mengenai bahkan seharusnya kami mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ternyata dalam keadaan senang kami juga harus mengucap syukur. Apalagi kalau Tuhan memberikan kami berkat-berkat perlindungan dalam masa-masa wabah seperti ini. Tuhan menolong kami, menolong keluarga kami, menolong siapapun, menolong agar wabah ini segera berlalu dan adik-adik semuanya kami bisa beraktivitas seperti biasa. Tolonglah agar gereja kami, Gereja Kristen Injili Tanah Papua dan semua orang Kristen dapat beribadah dengan cara apapun. Mereka dapat beribadah dengan lewat media apapun dan tetap berpusat pada Tuhan. Terima kasih, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Sebagian kecil Tuhan sebagai ungkapan syukur dari keluarga kami untuk dipersembahkan kembali sebagai berkat Tuhan sendiri. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk orang-orang yang sedang sakit pada waktu-waktu terakhir ini. Kiranya Engkau memberikan mereka kesembuhan, ketenangan, dan untuk keluarga yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang terkasih, Tuhan menolong mereka.
Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita menyanyikan lagu Terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita menyanyi dalam sikap boleh berdoa, tapi kalau tidak hafal teks bisa menyanyikannya seperti yang ada di sini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Berjumpa kembali dengan kakak pengasuh yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.